Islama ila jamaah. Oh iya. Itu yang dalil paling pokok yang membuat semua lini itu terkena. Iya. Nah, itu. La islama illa bi jamaah. Hadis itu riwayat Ad-Darimi juz 1 halaman 79 sebagaimana ditulis di dalam himpunan Kitabul Imarah ya. Tapi ternyata hadis itu dhaif. Dhaif karena sanadnya itu ada orang majhul. Majhul itu tidak dikenal di kalangan ulama. Jadi yang namanya hadis sahih itu ketika sanadnya itu siqah dan semuanya ma'ruf, dikenal di kalangan ulama, baru hadisnya sahih. Kalau ada satu saja di sanadnya itu orangnya itu majhul, siapa orang ini kok tiba-tiba nggak dikenal, ulama nggak kenal sama dia, lah dia dapat ilmu dari siapa? Nah, ada di situ namanya Sofwan bin Rustum, itu majhul, dia tidak dikenal di kalangan ulama. Makanya la islama bukan ucapannya Umar. Itu pertama, sudah jelas dhaifnya. Yang kedua, jamaah mengatakan bahwa itu dalil paling paling digandoli ya, paling digandoli setiap nasihat dikeluarkan. Padahal itu sudah di luar kutubus sittah. Ad-Darimi, hadis Ad-Darimi, nggak punya sanadnya mereka. Di pusat nggak ada sanadnya Ad-Darimi kan, yang ada kan hanya 6. Ya. Jadi sudah dhaif, sudah nggak punya sanadnya, itu. Terus, nah gitu. Terus, kok bisa itu digandoli benar-benar? Kenapa? Karena seolah-olah dalil itu mendukung mereka. Memang Khawarij itu setiap dalil yang sekiranya mendukung mereka diambil, dibuat pegangan. Khawarij dari dulu, dari zaman Nabi sampai zaman Ali bin Abi Thalib, setiap dalil yang sekiranya mendukung mereka diambil buat pedoman. Walaupun dalil itu nanti dipelintir menurut keyakinannya sendiri, tidak mengikuti keyakinan sahabat. Gitu. Ya, sama dengan ini la islama ini. Hadis itu kelihatannya mendukung jamaahnya, wah, terus digembar-gemborkan. Nah, tapi dia tidak sadar bahwa dia sudah memukul dirinya sendiri. Pertama apa? Karena itu di luar kutubus sittah. Berarti melanggar peraturan yang mereka bikin bahwa jamaah supaya hanya memperhatikan dan buat amalan itu hanya kutubus sittah. Yang kedua, dia tidak tahu kalau itu dhaif, sehingga dikencangkan terus. Nah, ini kan kalau dia sampaikan di depannya para ulama kan diketawain. Oh, hadis dhaif kok terus dijadikan hujah, dijadikan pedoman landasan. Nah, ini berarti dia merasa nggak ngerti jahilnya dia itu. Ya, yang penting seneng. Nah, yang penting seneng, ada pendukungnya, dibuatlah hujah. Nah, jadilah Islam itu jelas hadisnya. Pertama dhaif, yang kedua itu tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya. Dan umpama saja, umpama itu sahih, tidak begitu keterangannya bahwa tidak sah Islam kalau bukan jamaah. Tidak sah jamaah kalau tidak ada amirnya. Tidak sah punya amir kalau tidak taat. Nah, kalau begitu mereka juga kena sendiri dengan dalil itu kalau artinya seperti itu. Orang-orang jamaah ya, dari mulai Pak Nur Hasan di Indonesia sudah ada presidennya, ada kepala negaranya. Dia membuat keamiran sendiri. Berarti dia tidak taat sama pemerintah. Berarti benar pemerintah bilang dulu bahwa Islam Jamaah itu membuat negara di dalam negara. Dia bikin presiden sendiri. Nah, dia berarti memukul dirinya lagi. Dengan dalil yang dia bikin, dia memukul dirinya sendiri, tidak terasa. Tapi karena di bawah itu awam, nggak ada yang ngerti hadis, ya semuanya mantuk-mantuk semua. Oh iya, katanya, saya nggak punya amir, sekarang punya amir, syukur, nangis-nangis, saking terharunya sekarang sudah baiat. Padahal justru berbuat begitu tambah besar bid'ahnya, ya, semakin memperparah perpecahan, ya. Gara-gara itu mengkafirkan ini, mengkafirkan itu, ya kan, membabi buta sudah, hantam sini, hantam sono. Nah, hanya gara-gara beramir itu, kamu tidak Islam karena kamu bukan jamaah, ya kan gitu.
Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, jadi cobalah dalil itu dibaca sama ulama di Masjidil Haram ya, dibaca sama ulama Nabawi itu. Ini apa ini orang berdalil ini? Ya, kok hanya gara-gara ini Islamnya orang nggak sah itu loh? Itu keterangan dari siapa? Mangkul dari siapa? Kalau memang betul-betul dia mangkul, katanya orang harus mangkul. Mangkul dari siapa? Kalau orang itu tidak beramir dengan dia terus lantas nggak sah Islam. La haula wala quwata illa billah. Jadi rusak ya, rusak sekali akidahnya. Sampai orang tua kita dulu nggak diakuin, bukan orang tua kita, karena dia bukan jamaah. Ya, dan seterusnya. Ya. Kita udah minta maaf kepada orang-orang yang kita dulu kafirkan, yang sempat kita ketemu, ya minta maaf, ya karena kebodohan. Ustaz, pengen tanya. Iya. Ini sebenarnya yang jadi presiden di pusat itu yang bikin fatwa itu sebenarnya siapa itu dalangnya? Dibagi 4 mas itu. Bikin tag daerahan itu dibagi 4. Ada yang bagian wakil 4. Ya. Wakil 4 itu ya di situ ya Pak Amirnya ada, wakil 4-nya berapa orang? 3 orang gitu. Kemudian ada yang bagian penerobos. Ada yang bagian dalil. Ya, bagian dalil ya biasanya yang istilahnya ulamanya ya seperti Pak Ubed itu ya atau Pak Johar. Nah, itu bagian ulama, bagian dalil. Tapi itu kan mengulangi yang sudah tahun lalu-lalu. Itu hanya setiap setahun, oh ini sudah lama, ini dimunculkan lagi. Hanya itu saja, nggak ada pembaruan apa-apa. Ya tetap aja 5 bab, nyaur utang, bata merah, ya gitu aja. Asrama, pengiriman mubalek, muter situ aja mas. Nggak. Ini 100% membalikan dibantu 50%. Nah gitu. Jadi timnya ada, tapi Mereka nggak tahu dalil-dalilnya itu cuma itu aja. itu. Nah, itu lagi mas, memukul diri mereka sendiri, menampar wajah mereka sendiri. Cai yang terbaru ini tahun 2020 ini, dalil-dalilnya ada tafsir Tobari. Ini lagi yang zaman saya dulu nggak pernah, ya saya nggak pernah dipelajarin itu. Padahal saya Paku Bumi loh. Ya. Itu mereka dapat dari siapa? Kok bisa mengambil menyomot dari Tobari, Ibnu Katsir? Kapan dia mangkulnya? Gurunya siapa? Mangkulnya tafsir Tobari itu. Nah, itu berarti dia menabrak sendiri kaidah yang dia bikin. Ya, gitu. Dia sudah batasi jangan membaca selain kutubus sittah. Sekarang mereka menampakkan sendiri kebodohannya dan itu tidak konsekuennya. Iya, coba aja lihat makalah Cai 2020 ini. Macam-macam itu ucapannya siapa. Kapan dia mangkulnya? Jadi jelasnya la Islam itu dalilnya dhaif mas ya, dhaif. Yang kedua dia sudah melanggar peraturan yang dia bikin, pagar yang dia bikin dia tabrak sendiri, itu dari luar dari kutubus sittah. Belum pernah mangkul kutubus sittah, belum pernah mangkul kitab itu, tapi sudah dibuat pedoman yang sangat mendasar dan gara-gara itulah berani mengkafirkan orang lain. Itu sangat parah ya, kerusakannya sangat parah. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Ya. Mungkin saya tanya yang hal yang sering disampaikan pengurus, tapi hal yang mungkin sudah sering ditanyakan. Contoh, misal Pak Hasan khatam hafal 49 hadis. Iya. Itu kebenarannya seperti apa? Apa memang betul dari cerita beliau atau seperti apa? Wallahu a'lam. Kalau Pak Nur Hasan itu menguasai 49 hadis apalagi hafal, wallahu a'lam. Tapi yang jelas, yang nyata-nyata Pak Nur Hasan itu hanya memangkulkan Bukhari sampai juz 3. Sisanya itu orang lain, bukan Pak Nur Hasan. Jadi mangkul Muslim itu bukan Pak Nur Hasan. Nah, kalau Nasai, Abu Daud itu Pak Dhohir sudah. Nah, kita nggak jelas Pak Dhohir mangkulnya dengan abahnya kapan, karena Pak Nur Hasan sudah tidak mau bicara. Ya, sudah tidak mau bicara, bukan bisu tapi tidak mau bicara. Bagaimana bisa secepat itu bisa memangkulkan? Cara mangkulnya bagaimana? Nggak tahu juga caranya bagaimana.
yang saya alami waktu saya jadi Paku Bumi sebelum jadi Wakil 4, waktu mau asrama Ibnu Majah jilid 1. Itu Paku Bumi diliburkan, tidak mengajar, tapi disuruh mengikuti penderesan Ibnu Majah di Kertosono, di masjid lantai 2. Yang membaca Pak Abdul Aziz Sultan Aulia. Nah, waktu membaca makna-makna dan keterangan ini ada beberapa yang dibenarkan, dibantu sama Pak Kasmudi. Pak Kasmudi yang membenarkan maknanya dan keterangannya. Nah, di sini juga saya timbul keheranan, kenapa Pak Kasmudi bisa membenarkan Pak Kasmudi sendiri tidak mangkul dengan Pak Nur Hasan. Tapi kok malah dia membenarkan ke Pak Aziz yang katanya sudah mangkul sama abahnya. Nah, itu tanda tanya yang belum ada jawabannya sampai sekarang. Nah, jadi sangat aneh ya cara mengirimkan ilmu, mendapatkan ilmu, sangat aneh caranya seperti itu. Ya. Kalau Pak Nur Hasan menguasai hadis 49, ya paling tidak separuhnya lah sudah dimangkulkan ke para jamaah. Tapi ini baru Bukhari saja. Bukhari saja baru sampai juz 3. Bukhari saja baru sampai juz 3. Itu diceritakan langsung sama penerobos pusat yang sudah rujuk. Ya, orang tuanya itu bilang dulu Pak Nur Hasan hanya memangkulkan sampai juz 3, Bukhari juz 3. Yang lainnya itu murid-muridnya. Nah, jadi anehnya di situ. Nah, jadi ini semuanya kejadian-kejadian perjalanan ini semuanya menunjukkan bahwa ya itu tadi ya, tidak konsekuen di dalam berpegang teguh dengan ilmunya, dengan peraturan yang ditetapkan, membuat peraturan tapi diterjang sendiri, membuat kaedah tapi dilanggar sendiri. Nah, kalau mengatakan bahwa di Mekah Madinah katanya juga sudah tidak dijamin lagi kemurniannya, sampai begitu ya. Nah, suruh lepaskan itu, lepaskan bacaan qiraat sab'ah yang ada, karena saya mangkul bacaan itu di Malaysia, bukan di Mekah. Itu gurunya juga dari Mesir. Ya. Kalau di Mekah Madinah katanya sudah sesat, nggak ada kemurnian, lebih-lebih di luar Mekah Madinah sudah nggak ada lagi kemurnian. Buang itu qiraat sab'ahnya, jangan diambil. Dan sarahnya Asmaul Husna juga supaya dibuang. Ya. Gitu. Harus konsekuen. Itu kalau mengatakan bahwa Mekah Madinah aja udah nggak dijamin kemurniannya. Gitu. Ya, naudzubillah. Ya, ini terlalu ucapan yang tidak dipikir ya, terlalu berani ini memberikan kesimpulan. Karena apa? Untuk menutupi kebobrokan di dalam itu, sehingga orang lain tuh dihujat-hujat, dijelek-jelekkan untuk memperbagus badan dia. Naudzubillah min dzalik.